Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, begitu belum ini sekiranya nanti kalau bisa ya untuk meningkatkan sumber daya ekonomi yang tinggi maupun yang untuk kebutuhan rumah tangga sendiri, inilah yang kami harapkan. Namun kita tetap untuk belajar untuk budidaya belut ini nanti juga bisa mengembangkan maksudnya di KTN Kecamatan Kalijani Pak Lati. Sebisa mungkin kami dan juga pengurus KTNA selain pertemuan rutin tiap bulan, kami agendakan untuk studi tiru ataupun Sukawero. Harapannya nanti pengetahuan maupun keterampilan dari berbagai macam ilmu itu bisa kami terima dan kita aplikasikan sesuai dengan yang didapat. Jadi belajar itu tidak ada ruginya ya Pak Nggih. Pados ibaratipun pados gaman ibarat sekolah niko pados pelatihan sak kata-katae. Mengke jatahe sing arep dibulake ternyata itu niku rezekine ya alhamdulillah. Ini terus terang di awal ini saya sering menyarankan bahwasanya untuk budidaya belut ini pertama kali dan yang sangat dasar itu adalah ada 3 faktor. Faktor pertama pengetahuan, yang kedua pengalaman, dan yang ketiga adalah kesabaran. Nah, untuk budidaya belut itu untuk 3 faktor ini memang dasar dan memang harus betul-betul dipahami. Kenapa harus ada 3 faktor ini? Yang pertama, faktor pertama ini adalah pengetahuan untuk mengetahui jenis belut. Karena sama di belut itu sama, belut itu hanya satu macam, ada banyak jenis belut. Ada belut yang bisa dibudidaya, ada juga belut yang tidak bisa dibudidaya. Nah, nanti mungkin untuk sesinya nanti akan saya jelaskan belut seperti apa sih yang tidak bisa dibudidaya. Ada juga belut yang bisa dibudidaya, tapi tidak bisa jual juga ada, atau tidak bisa menghasilkan atau kurang menghasilkan. Yang kedua adalah pengalaman. Yang dimaksud dengan pengalaman ini adalah suatu pembelajaran awal yang dimana budidaya belut ini adalah salah satu bidang yang baru dan di beberapa tempat pun masih langka dan belum ada banyak pembudidaya ikan. Namun untuk budidaya belut itu masih sulit, masih jarang, bahkan belum ada. Untuk wilayah Pulau Jawa pun alhamdulillah di sini saya sudah menerapkan satu-satunya. Khususnya untuk wilayah DIY ini sudah didapatkan dari Dinas Perikanan yang sangat malam. Dan yang ketiga adalah kesabaran. Kenapa perlu kesabaran? Jelas yang kita pelihara bukan ikan, melainkan belut. Contohnya seperti apa ya? Ikan kita nggak perlu sabar. Kita cukup siapkan tempat, isi air, tebak ikan, kasih pakan, dan cuma nampak atau lihat. Tapi kalau itu tidak bisa, tempat sudah ada, kita harus siapkan media. Media sudah ada, itu tidak bisa langsung tempat juga, harus nunggu berapa lama, karena waktu itu bisa sampai 1 bulan lebih minimal. Nah, terkadang banyak juga yang kurang sabar, itu kurang dari 1 bulan, mereka sudah buru-buru pengen terbang. Nah, ini sering terjadi kegagalan dari sini. Kenapa harus menunggu 1 bulan? Bahkan bisa lebih dari 1 bulan. Alasannya yang ditunggu apa? Yaitu netralnya media, atau hilangnya amonia, atau hilangnya atau bersihnya biogas yang terkandung di dalam media. Itu harus hilang. Jika itu tidak hilang, baru kita bisa mulai penyebaran. Terus yang kedua, sahabatnya ini gimana? Saat perawatan lanjut. Ini misalnya, ini sering terjadi mereka yang sudah terbang, sudah berumur 1 bulan, kemudian mulai ada tingkat kematian, baru kuning lagi tanya saya, kalau itu dulu aman, orang mau mati kenapa? Kemudian saya cek kenapa?
Kemudian setelah saya cross-check, ternyata kesabaran itu di kesabaran tadi. Di mana kesabaran saya contoh itu begini. Saat petani ini dikontrol, sehari, 2 hari, 3 hari. Belum tentu harus keluar. Bukan ikan yang tidak harus keluar. Belum nggak mesti keluar. Karena saat sebelum ini nggak ada yang keluar, nggak nampak, nggak keluar dari permukaan media. Sehingga yang terjadi di benak dan di pikirannya apa? Mati. Nah ini kok belum nggak ada yang keluar, kenapa ini? Gitu kan? Penasaran masih ada apa enggak? Mati apa enggak? Akhirnya belum itu kita atau lumur ini kita korek-korek, ya kan? Untuk ya memastikan keyakinan kita itu belum masih ada, kan begitu. Sebenarnya untuk budidaya belut itu kalau belum tidak ada yang keluar, berarti nyaman kita. Nah, gitu. Logikanya, kalau belum naik, sering naik ke atas, itu yang perlu kita waspadai. Kenapa yang dibuat sering keluar? Ada apa di dalam? Nah, mungkin medianya kurang baik. Mungkin juga dia keluar dari pakan tambahan. Mungkin juga dia keluar karena kurang sehat, lemes, kehabisan oksigen dan naik. Sama juga seperti kita manusia. Kita kalau sering keluar dari rumah, sering keluar nggak betah di rumah, nah ini perlu kita pertanyakan ini. Kurang oksigen. Ada apa yang di dalam rumah ini? Kok kan betah di rumah ini? Sebenarnya berapa macam kan jenis belut? Sebenarnya itu banyak jenis belut. Yang pertama adalah belut jenis albino. Albino ini belut, salah satu belut yang berasal dari air sungai arus deras. Nah, belut albino ini memiliki warna yang berbeda dengan belut-belut lain. Warnanya yaitu putih, terkadang kuning. Nah itu belut albino. Belut albino ini bisa budidaya, namun kurang untuk pasar atau penghasilan. Alasannya belut albino ini diminati hanya orang-orang tertentu saja. Ya kan? Yang pertama katanya untuk hiasan bagi mereka yang hobi dengan karya atau seni. Yang kedua, kalau belut listrik kita pelihara, kita bisa pelihara belut listrik ya kita bisa juga pelihara. Nah itu belut atau belut setrum. Belut setrum itu berasal dari laut lepas ke kedalaman laut minimal 100 kaki. Nah itu tidak mungkin kita pelihara. Dan yang ketiga ada belut sidat. Belut sidat ini punya banyak nama. Untuk bahasa Indonesia atau nasionalnya itu belut sidat. Sedangkan untuk bahasa atau daerah Jawa itu namanya pelus. Ya, pelus. Nah, untuk bahasa Jawa Barat namanya itu soang. Nah, sedangkan untuk luar itu namanya unagi. Makanya sekarang banyak sekali permintaan dari luar negeri itu belut, yaitu mereka untuk kolaborasikan dengan daging unagi. Dagingnya adalah sidat. Dan sidat ini memiliki perbedaan yang sangat berbeda dengan belut lain juga. Warnanya sama, cuman kepala yang berbeda. Kepalanya dia memiliki kuping. Nah itu sidat. Nah ekornya dia memiliki sirip seperti lele. Nah itu belut sidat. Nah itu yang sidat. Sidat bisa dibudidaya, namun kurang kasar atau pemasaran yang sangat kurang. Kenapa? Alasannya belut sidat ini diminati hanya orang-orang tertentu, mereka yang memiliki dana lebih, karena harganya yang sangat tinggi. Per 1 kilogram saja bisa mencapai 300.000, itu pun di musim banyak atau musimnya. Sedangkan saat tidak musim bisa mencapai 700.000 per 1 kilo. Jadi kita nggak bisa lah untuk menjadi target di sini siapa yang memiliki. Banyak peminatnya yang mau keluar, tapi kan nggak mungkin kita cuma panen 2-3 kintal sedikit di sana. Lokal. Nah, belut lokal ini nggak bisa dibudidaya.
Kenapa? Alasannya si belut sawah ini sudah di zaman sekarang ya. Saya mengatakan itu sekarang, saat ini, atau di zamannya ini. Jangan dibandingkan dengan zaman dulu. Kalau di zaman dulu mungkin belut sawah masih bisa dibudidaya. Tapi kalau saya sekarang nggak bisa. Alasannya di mana? Alasannya itu belut sawah di zaman sekarang ini sudah terkontaminasi oleh pupuk pertanian, sudah teracuni oleh pestisida atau bahan-bahan kimia. Saya juga mendapatkan informasi kesaksian dari beberapa petani di zaman sekarang ini. Banyak petani memberikan kesaksian ke saya. Di zaman sekarang ini petani tidak bisa lagi menunjukkan belut besar di sawah ini. Mesti belutnya kecil-kecil, kerdil. Dan itulah alasannya kenapa di belut sawah ini tidak bisa dibudidaya. Lantas beberapa yang bisa dibudidaya? Lantas yang bisa dibudidaya ini adalah belut rawa atau belut super. Nah, belut rawa ini belut yang tidak atau jauh dari permukiman persawahan, yang masih murni, belum terkontaminasi oleh pupuk pertanian, belut rawa. Nah, namun untuk para pemula, saya sering menjelaskan bahwasanya untuk membedakan antara belut sawah dan belut rawa itu ada di bentuk tubuh. Untuk belut sawah bentuknya itu kecil, kurus, panjang, karena dia itu kerdil. Nah gitu. Nah sedangkan belut rawa bentuknya itu agak padat, nggak terlalu kecil, dia agak besar, pendek. Namun bisa bobot bisa mencapai 1 kilo 2 ton per 1 ekor. Nah itu Ini belut rawa. Selain dari bentuk tubuh, bisa dilihat dengan bentuk warna. Warnanya itu untuk belut sawah berwarna hitam pekat, sedangkan belut rawa berwarna kecoklatan atau cerah. Nah, apabila belut rawa ini bisa sudah berumur 3-4 bulan, dadanya atau perutnya itu bisa berwarna kuning. Nah, itu belut rawa. Nah, jika kita sudah mengetahui jenis belut yang bisa dibudidaya dan yang tidak bisa dibudidaya, maka kita sudah mengetahui bahwasanya belut rawa yang bisa dibudidaya. Dan sekarang kita alhamdulillah sudah banyak yang sudah mencoba. Dan setelah kita mengetahui jenis belut itu, maka kita mulai mengenali habitat si belut itu di mana, di media air jernih atau media lumpur. Sebenarnya habitat si belut itu berada di media lumpur, bukan media air jernih. Untuk budidaya air ini, media yang pertama kita harus rajin atau rutin ganti air minimal 1 minggu 2 kali, itu minimal, ya kan? Dan air itu pun tidak bisa menggunakan air sawah atau air kali. Kenapa? Karena kita nggak tahu di kali atau di hulu sana ada orang sedang menggunakan pestisida. Dan yang kedua, kita harus rutin memberikan pakan. Karena di media air ini tidak ada pakan. Nah, yang ketiga, kita harus membersihkan sisa pakan. Apabila tidak dibersihkan, itu akan menaikkan amonia dan akan menjadikan bakteri. Dan yang keempat, kita harus menyediakan air kotor. Ibu juga perlu. Sedangkan yang kelima, perkembangannya lambat. Kenapa bisa lambat? Karena makanan yang dia konsumsi setiap hari, energinya itu terkuras. Karena dia banyak bergerak, dia mau diam di media air. Nah itu bisa dilihat dari belakang saya ada media air ini, ada juga media air. Kita tahu ternyata media yang terbaik ini adalah media lumpur. Maka lumpur apa yang terbaik untuk belut? Lumpur yang terbaik untuk belut adalah lumpur yang bisa menghasilkan unsur pakan
Dari mana? Dari fermentasi yang kita buat. Ada beberapa komposisi yang kita siapkan. Antara lain, yang pertama ada lumpur 50%, ada gerbok pisang 15%, ada letong atau kohe sapi 15%, gamen atau jerami babi 10%. Nah, begitu. Nah, untuk bahan ini kita tahu juga apa fungsi atau manfaat untuk bahan-bahan tersebut. Yang pertama, lumpur berfungsi untuk tempat tinggal atau kandang itu lumpur. Nah, gerbok berfungsi untuk menetralkan suhu agar tetap lembab dan dingin. Karena identiknya sebelum hidup di tempat yang lembab, dia nggak nyaman dengan suhu yang panas atau yang besar. Nah, kemudian ada damen atau jerami babi, ini berfungsi untuk membuat kompos agar media tersebut tetap gembur, tidak mudah mengering atau keras. Nah, ada yang keempat yaitu kohe sapi. Apa fungsi daripada kohe sapi? Kohe sapi ini berfungsi untuk menjadikan unsur makan. Dari mana? Dari terurainya kotoran tersebut akan menimbulkan cacing. Nah, cacing ini akan berkembang biak, maka cacing inilah yang akan menjadi makanan pokoknya si belut. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita kalau belum memberikan makanan siapa di situ juga ada makanan pokok. Nah, begitu. Nah, kemudian setelah kita tahu bahan-bahan tersebut, nah, lalu bagaimana dan seperti apa proses pembuatan? Proses pembuatan ini semua bahan kita campurkan dari satu. Namun sebelumnya untuk gerbok dan damen, langkah awal kita cacat dulu. Fungsinya yaitu untuk mempermudah pengadukan, juga mempercepat pembusukan. Setelah bahan ini kita kumpulkan, kemudian langsung saja kita masukkan ke media atau ke tempat kolam yang kita siapkan. Kita sudah ada kolamnya yang kita siapkan. Semua bahan kita kumpulkan dari satu di situ dengan ketinggian awal itu 40 cm. Kenapa harus 40 cm? Karena seiringnya waktu berjalan akan mengalami penyusutan. Nah, nanti penyusutan itu akan ada di angka 30 cm. Dan di angka 30 cm ini adalah tempat yang ideal untuk telur. Kenapa harus 30 cm? Kita kembali ke alam. Tidak ada lumpur sawah itu yang sampai 1 meter. Kan begitu. Nah, jadi kita kembali ke alam. Jadi 1,5-30 cm pun cukup baik. Kalau pengambilan kita sampai 1 meter, sesuai percuma. Karena sebelum adanya di ketinggian 30 cm. Nah, seperti itu. Nah, jadi setelah 40 cm, kemudian kita aduk jadi satu. Kita aduk campur rata, kemudian kita menambahin ketinggian air minimal 10 cm. Nah, berapa perendaman ini dan berapa lama perendaman? Perendaman ini berdurasi 1 minggu. Apa fungsi perendaman ini? Fungsi daripada perendaman ini adalah untuk membersihkan bakteri yang terkandung pada gerah gerbok. Nah, begitu. Jadi kita rendam selama seminggu, ketinggian air 10 cm. Nah, setelah 1 minggu air ini kita buang lagi. Setelah dibuang kita aduk rata. Setelah diaduk, pengadukan yang kedua, setelah diaduk biarkan saja selama 1 bulan. Jangan tambahin lagi. Nah, selama menunggu 1 bulan baru kita kontrol di mana kira-kira media itu mulai mengering, kita cek. Tapi jangan sampai melebihi. Nanti kalau melebihi air, nanti media tersebut akan menjauh. Kalau air kurang baik. Nah, jadi tetap lembab. Nah, begitu. Selama 1 bulan. Nah, setelah 1 bulan, baru kita mulai coba tanami tanaman air. Apa saja tanaman yang bisa geger, eceng gondok, juga bisa kangkung. Kalau tempatnya luas bisa juga padi. Nah, tadi ini padi. Nah, jadi nanti
nanti kita bisa panen padi. Tanaman ini tumbuh berarti media ini sudah jadi. Dan itu sama, apabila media ini jadi, tanaman itu pun tumbuh tidak akan layu. Nah seperti itu. Nah jadi setelah tanaman ini tumbuh, baru kita mulai mempersiapkan atau melakukan pemesanan bibit belut. Nah, berapa banyak pemesanan bibit belut ini tergantung dari luas kolam yang kita miliki. Ya. Berapa ideal pemesanan bibit belut ini per 1 meter persegi? Per 1 meter persegi ini idealnya minimal Ya. Undung kurang. Ekor dah. Oh ekor terang kilo. Tapi lo kan belum kilo. Sekitar Daya kurang. minimal penebaran bibit belut ini per 1 meter persegi 3 kilo minimal, maksimalnya 5 kilo atau minimal 300 ekor, maksimalnya 500